Nah, coba deh sekarang Anda ingat-ingat. Ada nggak sih bahan sederhana yang lagi duduk manis di rak bumbu dapur Anda? Mungkin kita sering mikir, ini cuma pelengkap masakan aja. Tapi di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia dari sebuah rimpang yang, jujur aja, punya sejarah dan potensi medis yang luar biasa banget. Coba lihat bentuknya. Memang agak aneh ya, kadang mirip figur manusia kecil dengan ruas-ruas yang kasar gitu. Anda mungkin mikir, harganya paling cuma 2.000 perak di pasar. Tapi tunggu dulu, akar yang kelihatannya sepele ini nyatanya punya sejarah yang bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Fakta yang super mengejutkan nih, berabad-abad yang lalu, bayangin aja, para penjajah Eropa rela berlayar jauh menyeberangi samudra dan mereka tuh sangat memuja bumbu dapur satu ini. Saking berharganya, mereka sampai benar-benar menukarnya dengan emas murni. Ya, Anda nggak salah dengar. Bahan dasar bumbu lendang favorit kita ini dulunya adalah komoditas mewah yang harganya setara dengan logam mulia. Keren banget kan? Sekarang sih kita biasanya cuma asal lempar aja ke dalam wajan, buat pewangi ya kan? Tapi, sains modern akhirnya mulai sadar dan bisa membuktikan apa yang sebenarnya udah diketahui nenek moyang kita dari dulu. Lengkuas, atau bahasa kerennya Alpinia galanga ini bukan cuma soal aroma. Rimpang ini tuh ibarat laboratorium alami yang memproduksi bahan kimia super canggih buat pertahanan tubuh. Jadi gini, di dalam akar lengkuas itu, ibaratnya ada pasukan prajurit mikroskopis yang siap sedia ngebela tubuh Anda dari dalam. Ada yang namanya galangin, dia ini secara aktif ngelawan kerusakan sel. Terus ada gingerol yang jago banget meredam peradangan, dan eugenol yang bisa bertindak sebagai pereda nyeri alami. Nah, dengan persenjataan sekuat ini, gimana kalau kita langsung tes aja beberapa mitos tradisional dan lihat apakah mereka terbukti secara ilmiah? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai sesi bongkar mitos yang pertama. Ini pengobatan tradisional yang sering banget kita dengar. Siapa nih yang kalau lagi masak, terus nggak sengaja kena wajan panas atau cipratan minyak, langsung disuruh pakai bumbu dapur? Poin krusialnya di sini, dengarkan baik-baik ya. Walaupun lengkuas itu punya sifat antibakteri yang jempolan, menempelkan parutan lengkuas mentah yang jelas-jelas belum steril ke atas luka bakar yang masih basah dan terbuka, wah itu ide yang sangat-sangat buruk. Bukannya sembuh, Anda malah ngundang bakteri baru buat bersarang di luka itu. Ujung-ujungnya, risiko infeksi sekunder yang berbahaya. Jadi, ini 100% mitos yang harus ditinggalkan. Lanjut ya. Nah ini keluhan yang kayaknya hampir pasti kita alami seiring bertambahnya usia. Sendi yang mulai nyeri, tulang terasa kaku tiap pagi. Banyak banget kan jamu tradisional yang menjanjikan bisa ngilangin rasa sakit ini pakai lengkuas? Dan tebak apa? Nenek moyang kita ternyata benar 100% soal ini. Mengonsumsi ekstrak lengkuas secara rutin, itu secara medis memang terbukti ampuh meredahkan radang sendi. Senyawa aktif yang kita bahas tadi itu, mereka langsung menargetkan pusat peradangan parah di dalam tubuh dan sukses meredam rasa sakit akibat osteoartritis atau rematik. Luar biasa ya. Sekarang, soal detox. Anda pasti sering banget lihat klaim kayak gini berseliweran di sosmed atau blog kesehatan. Kata detoksifikasi itu emang seksi banget kan buat jualan? Tapi tunggu dulu, mari kita intip gimana sebenarnya anatomi manusia bekerja. Mari kita luruskan ya. Lengkuas itu memang luar biasa banget buat ngasih dukungan kesehatan lewat antioksidannya, betul. Tapi, kalau soal membuang racun dari aliran darah, itu mutlak tugas utama organ hati atau liver Anda. Jadi jangan membebani rempah dapur mungil ini dengan tugas berat organ vital tubuh. Lengkuas bukan tukang sulap pendetoks, jadi klaim ini murni mitos. Oke, mitos selanjutnya, ini jujur aja lumayan bikin penasaran, karena sering banget dibisik-bisikin dari generasi ke generasi dalam pengobatan tradisional Asia Tenggara. Katanya sih, rempah ini adalah kunci rahasia vitalitas dan kesuburan pria. Masa sih? Dan sains dengan lantang menjawab, ini fakta loh. Literatur klinis dan studi laboratorium benar-benar mendukung hal ini. Mereka membuktikan kalau komponen aktif dalam lengkuas itu bisa bikin aliran darah di area panggul jadi lebih lancar. Bahkan, luar biasanya lagi, proses spermatogenesis bisa meningkat tajam, yang artinya produksi sperma motil yang sehat bisa berlipat ganda. Tapi ada tapinya nih. Jangan mentang-mentang tahu ini fakta, terus Anda cuma ngunyah satu irisan kecil yang kebetulan nyangkut di kuah sayur asem, terus ngarep hasil instan. Nggak gitu cara kerjanya. Data klinis mencatat, kita butuh sekitar 60-100 gram ekstrak lengkuas setiap hari. Coba bayangin makan lengkuas mentah sebanyak itu. Bisa-bisa malah mati rasa kan lidah kita? Makanya, konsumsi dalam bentuk ekstrak adalah kunci utamanya. Nah, sekarang kita bahas masalah perut yang super umum. Kalau lagi sakit perut melilit atau kena keracunan makanan, banyak banget orang yang langsung merebus lengkuas dan meminum airnya sebagai penyelamat pertama. Pertanyaannya, beneran menyembuhkan nggak sih?
Sayang sekali, ini mitos yang harus segera diluruskan. Gini, efek hangat dari lengkuas emang punya sifat antispasmodik. Artinya, dia emang jago banget merilekskan otot perut yang lagi kram, bikin kita ngerasa jauh lebih mendingan dan nyaman. Tapi, dia nggak benar-benar membunuh virus atau bakteri jahat penyebab diarenya. Jadi, lengkuas cuma meredakan gejalanya doang, bukan menyembuhkan akar masalahnya. Pernah nggak sih ngalamin infeksi jamur di kulit yang gatalnya minta ampun, kayak panu atau ketombe parah di kulit kepala? Pasti ada aja kan orang tua yang nyeletuk, udah gosokin aja pakai lengkuas. Dan untungnya, petuah yang satu ini adalah fakta yang terverifikasi. Lengkuas itu beneran punya senyawa yang terbukti ampuh ngelawan pertumbuhan ragi dan jamur nakal penyebab panu dan ketombe. Cuma, para dokter dan ahli kulit zaman sekarang lebih nyaranin buat pakai ekstrak topikal yang udah steril ya, daripada Anda gosok-gosokin rimpang kasarnya langsung ke kulit. Yang ada malah lecet dan iritasi nanti. Oke, kita masuk ke mitos terakhir. Dan jujur, ini yang paling menarik. Kita bakal ngomongin gimana lengkuas ini bekerja di sel-sel tubuh kita pada level mikroskopis buat ngelawan waktu. Ya, kita bicara soal anti penuaan. Bener nggak sih dia bisa bikin awet muda? Ternyata, sekali lagi, fakta ilmiah membuktikan kalau kebijaksanaan lokal kita itu juara. Lengkuas ini syarat banget sama antioksidan spesial bernama galangaflavonoid. Fungsinya, buat netralin radikal bebas jahat yang merusak dan mengoksidasi sel kita. Bahkan beberapa studi nunjukin kalau senyawa ini bisa nyuruh sel-sel yang rusak buat menghancurkan diri mereka sendiri. Wah, ini sih bener-bener perisai anti-aging yang luar biasa. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semangat mau ngeborong lengkuas dan mengonsumsinya tiap hari, ingat ya, pengobatan sealami apapun itu pasti butuh batasan. Rempah yang satu ini bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah loh. Terus, karena dia agak ningkatin asam lambung, buat Anda yang punya GERD parah atau tukak lambung, wajib hati-hati. Ibu hamil dan menyusui, konsul dokter dulu ya. Dan ingat pesan di awal, jangan pernah sekali-kali nempelin akar mentahnya ke luka terbuka yang masih basah. Terus gimana dong cara amannya buat dapetin semua manfaat antiinflamasi dan antioksidan yang keren tadi? Gampang banget. Bikin aja teh herbal. Ini cara yang paling simpel dan nikmat. Pertama, iris atau parut lengkuas segar yang udah dicuci bersih. Kedua, rebus di air panas sekitar 10-15 menit biar esensi kebaikan kayak galangin dan jinjerolnya keluar semua tanpa Anda harus ngunyah serat kasarnya. Ketiga, saring, kasih sedikit madu atau perasan lemon. Dan voila, teh sehat Anda siap dinikmati. Nah, saya harap paparan kita kali ini bisa benar-benar mengubah cara pandang Anda pas ngelihat rak bumbu di dapur ya. Coba bayangin, kalau dari satu akar sederhana aja kita bisa nemuin kemampuan ngelawan peradangan sampai nahan penuaan dini. Kira-kira rahasia medis kuno apa lagi ya yang sekarang lagi diam-diam bersembunyi di dapur Anda? Teruslah bertanya, terus eksplorasi, karena alam itu ibarat laboratorium kesehatan yang keajaibannya selalu ada di depan mata kita.